Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Girsale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pengambilan PIN PPDB Jatim tahun 2024. Oke, seperti biasa kita langsung ke informasinya ya. Ini ya, ppdbjatim.net sebagai situs resminya untuk pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SMA SMK negeri se-Jawa Timur. Kemudian kita coba baca dulu ya persyaratannya ya, persyaratan masuk ke prosedur, kemudian pilih tahapan pra pendaftaran ya. Nah, di sini pengisian nilai rapot ya, nanti akan diisikan oleh kepala sekolah atau yang ditugasi kepala sekolah untuk jenjang SMP MTS ya sederajat. Kemudian verifikasi nilai rapot sesuai dengan jadwalnya, pembetulan nilai rapot juga gitu sesuai jadwal. Nah, ini sekarang ke pengambilan PIN ya. Di poin 4 ini yang pertama, semua calon peserta didik baru mengambil PIN ya, personal identification number, dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi ya melalui situs ppdbjatim.go.id ya. Ini sama dengan ini ya, ppdjatim.net, nanti sama alamatnya ya, bisa pakai yang ini atau yang ini ya, sama intinya. Dimulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024. Kemudian pengambilan PIN hanya dapat dilakukan satu kali ya selama PPDB berlangsung. Pengambilan PIN didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru ya secara online sesuai dengan ketentuan. Kemudian calon peserta didik baru mendatangi SMA SMK yang masuk wilayah dalam atau luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili atau alamat yang ada dalam KK atau SKD calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian dokumen yang dibawa dan diserahkan ke petugas operator SMA SMK untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN adalah ini ya, fotokopi. Ini ya kita baca ya, fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya, kemudian fotokopi SKD dengan menunjukkan aslinya, dan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, setempat tentang status keadaan bencana bagi calon peserta didik baru yang berada di daerah tertimpa bencana alam. Kemudian fotokopi SKD dengan menunjukkan aslinya, dan fotokopi surat izin atau surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial ya. Kemudian fotokopi jasa SKL atau surat keterangan kelas akhir kelas 9 dari kepala sekolah SMP atau sederajat ya, asal dengan menunjukkan aslinya. Dan fotokopi rapot semester 1 sampai 5 SMP MTS sederajat asal dengan menunjukkan aslinya. Kemudian fotokopi sertifikat akreditasi SMP MTS sederajat yang dilegalisir oleh kepala sekolah ya, bagi calon peserta didik yang dari luar provinsi Jawa Timur. Kemudian fotokopi SKPD, surat keterangan pindah domisili, dan SK mutasi atau pindah tugas orang tua ya bagi pendaftar jalur dengan menunjukkan aslinya ya. Ini untuk jalur yang pindah tugas. Dan fotokopi penugasan orang tua sebagai guru, tenaga pendidikan, dan seterusnya ya. Kemudian surat pernyataan dari orang tua peserta didik yang bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam PPDB ini ya, dan data yang telah diisikan dalam ini PPDB. Dan Anda dapat mengunduh formatnya di sini ya. Kemudian surat pernyataan bagi calon peserta didik. Nah, Anda dapat juga mengunduh ini. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran khusus calon peserta didik baru yang nilainya rapot belum dientrikan oleh sekolah sebelumnya ya, dapat melakukan secara mandiri pada proses pengambilan PIN. Jadi ini ya, ini silahkan disiapkan berkas-berkas dokumen yang akan dibawa untuk
verifikasi dan validasi ya, disesuaikan, maksudnya ya tidak semua berkas ini, tapi ya sesuai dengan keadaannya ya. Kalau misalkan keadaan tidak ada bencana ya berarti yang ini sepertinya tidak perlu. Nah, terus kemudian apalagi ya, kalau ini khusus untuk yang pondok pesantren ya misalkan dan seterusnya ya, jadi disesuaikan persyaratan ini yang akan dibawa ke sekolah SMA SMK yang terdekat. Kita lihat surat pernyataannya. Jadi yang ini, yang pertama ini ya, ini surat pernyataan siswa lulus sebelum tahun 2024. Jadi sebelum tahun 2024 membuat pernyataan ini ya. Kemudian kalau yang tahun ini, surat pernyataan orang tua, ini khusus yang tahun ini ya, lulusan tahun 2024. Dan kita lihat yang apa namanya, ini tata cara pengambilan PIN ya. Tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru lulusan Jatim 2024. Jadi login lewat situs ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN, NPSN, sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan ya, KK, SKD, atau SKPD. Kemudian calon peserta didik baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK, SKD, atau SKPD. Kemudian calon peserta didik baru wajib datang ke SMA SMK ya, yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK, SKD, SKPD oleh operator SMA SMK. Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 hari setelah verifikasi dan validasi. Dan ini seterusnya ya, bisa dibaca sendiri untuk selanjutnya. Jadi intinya kalau untuk pengambilan PIN, langkah pertama yaitu isi data dulu ya melalui situs ini. Kemudian setelah itu dan upload datanya, dan baru ke sekolah SMA SMK negeri yang terdekat dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.